ada Bu Menteri, wakil TNI. Ada dua lembaga, pimpinan lembaga yang berhalangan hadir, yaitu dari HKTI dan dari masyarakat pemerhati pangan, PAN. Juga terkait tentang refocusing anggaran COVID-19 yang terkait. Pertama, kami sebenarnya ketika melakukan sini banyak apresiasi dari banyak anggota. Ada beberapa pernyataan sikap dua, itu diantaranya satu, kita mendesak DPRD untuk segera membentuk wajah khusus terkait pariwisata. Mengenai bagaimana kontrol, ya kita harapkan bahwa kontrol DPR ini hari ini bisa berfungsi lah sebagai social control, ya. Lebih awas lagi, lebih mengawasi dana itu karena sudah kewajiban DPR oleh Ketua Ansor bahwa memang kita tidak jelas itu transparansi dan anggaran penggunaannya, ya kan, baik dari program yang kayak gimana, teknis apa, dana ini sepertinya bagaimana segitu yang ada itu segitu penggunaannya segitu besar yang hari ini eksekutif sudah terbaca. Ada yang di angka 300 belum DD. Kalau DD-nya itu di angka 130, ditambah 300 mungkin 400. Gitu. Artinya anggaran ini merubah total strategi pembangunan Indramayu. Sehingga tadi anggaran menaik, kasus menaik. Ini kan di luar logika gitu. Berarti ada yang nggak beres dalam hal pencegahan gitu. Pembatasan PSBB 1, 2, 3 sebenarnya itu mempersempit corona gitu. Secara apa? Secara teori gitu. Tetapi faktanya benar ada kenaikan. Ini alokasinya untuk kesehatan 69 miliar, sosial dinas sosial 78 miliar, disub 17 miliar dan lain-lain. Nah, kami sebagai masyarakat ini fungsi dari disub sendiri ini tidak maksimal, tapi dia menerima anggaran yang cukup besar, 17 miliar. Nah, itulah yang mendorong kita untuk ayo dibuka. Sebenarnya apa aja yang sudah dilakukan disub, dinsos, dan kemana saja. Masyarakat tidak khawatir mau 300 miliar, 500 miliar, tetapi ketika tepat sasaran dan dinikmati masyarakat. Tapi ketika tidak tepat sasaran ini kan jadi bingung kemana anggaran ini. Itu. Untuk itu hari ini kita mendorong, kita minta bapak-bapak nih, kata kemudian sebagai wakil kita, kalau dengan adanya pansus ini, kita berharap nanti semuanya bisa terbuka, transparan, dan masyarakat bisa melihat apa sih yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Salah satu alat bagaimana kita untuk bisa mengetahui dalam kutip tidak cukup politik, tapi lebih transparansi anggaran yang hari ini anggaran ada di betul ranahnya ada di eksekutif, tapi hak budgeting ada di kita. Tadinya kami di DPRD sudah sepakat akan memberikan satu saran dan masukan berapa untuk pencegahan dan penanganan, berapa untuk dari pengaman sosial. Karena dampak ini tidak hanya dampak bagaimana orang kena penyakit atau kena virus, tapi lebih kepada bagaimana dampak itu dari mulai kelas sejahtera, orang miskin, kemudian dampak baik corona ke orang dimiskinkan yang dirumahkan bagaimana. Nah ini yang penting. Apa masalahnya? Will, kami juga tidak lepas daripada kesalahan itu oleh masyarakat. Kami penyelenggara pemerintah, tapi nggak mau juga masyarakat, yang masyarakat kita ini diam. Maka semangat pansus ini menjadi semangat kita, walaupun kami ada di badan. Tidak sebenarnya namanya panja, ada di pansus. Kemudian tadi juga kami juga mendapatkan di pusat itu kan ada namanya Satgas Pengawalan COVID-19. Kenapa tidak dicoba juga sebagai turunan daripada DPR ini? Betul, anggaran besar. Tapi hakikatnya kami masih berpaham 50,5 miliar, 50,5 miliar, 5 juta, 50 miliar 500 juta. Kalaupun kemarin muncul 90 miliar, 150 miliar, terus terang aja kami belum pernah nerima. Kata berdiri itu, ya kaitan dengan 150 miliar. Makanya penting di sini, dorongan teman-teman, insya Allah kami tidak diam,
semangatnya adalah bagaimana untuk menjelaskan dijelaskan oleh pihak eksekutif benar beli sih akan menekik. Kenapa wari-wari tanpa dengan kami? Kemudian juga apa saja sudah dilakukan. Tadi dicontohkan oleh Pak Gunjun terkait dengan peningkatan kaitan dengan kepapatan informasi kaitan dengan COVID atau virus. Contoh menyangkut cakui. Jangan sampai kesan kami dianggap oleh teman-teman atau masyarakat diapriorikan ada apa di DPRD, betul nggak? Makanya itu ya. Implementasi dari apa yang diharapkan teman-teman, kami betul sadar ya ada keterbatasan bahwa ada kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif secara ansih. Oleh karena itu DPRD juga dalam hal tertentu dia bisa masuk secara menyeluruh. Untuk refocusing yang pertama 55.500 miliar. Kosnya jelas, ya kan, untuk kesehatan 17 miliar, 25 untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini kami dari DPRD sempat menanyakan ada apa kok larinya penanganan jaring pengaman sosial ke ketahanan pangan, ya kan? Nah, ini akan menjadi blunder dalam konteks data. Betul, faktanya akhirnya yang terjadi adalah simpang siur dan domain dan sebagainya. Karena secara faktual data itu adanya di Dinsos. Tapi ya PLT double standar dalam konteks tafsir untuk pengenalan ini adalah mengkomben karena persoalan pangannya ada di wilayah. Anggaran melumbung tinggi pun kalau hanya formalitas, ya kan? Contohnya Satpol PP, Disub, TNI Polri hanya keliling-keliling saja, ya kan? Tidak ada edukasinya. Ini apa gitu loh? Ya berikan saja ke pemuda Pancasila, bahasa dan keliling. Juga apa artinya kalau hanya sekedar keliling-keliling, nutup? Kalau di sana tutup itu sampai malam, Pak. 2 atau 3 kali kemarin saya sudah tidak mau hadir di tim gugus tugas kabupaten. Kami ya tidak mau hadir karena apa? Hanya sebagai justifikasi. Sementara pola strategi terkait dengan pembagian wilayah tugas tim gugus tugasnya tidak jalan secara efektif dan maksimal, bahkan tidak punya pola yang baik. Lebih cenderung begini-begini tapi sebenarnya saya nggak tidak jalan. Nah, oleh karena itu sebagai pertanggungjawaban moral, karena DPRD punya punya pengawasan secara absolut, maka saya tidak pernah akan hadir lagi. Nah, oleh karena itu saya kembali ke ketua segera DPRD melakukan fungsi pengawasan secara kelembagaan, berkelanjutan dan tuntas. Nah, alhamdulillah sekarang ada dukungan dari teman-teman LSM, Ormas. Ini satu kesatuan yang menjadi sebuah kesimpulan masyarakat di depan yang sekali lagi kami mohon solid fraksi PKB mendukung penuh dan siap melaksanakan apapun yang terjadi. Pansus ini harus bisa terwujud. Saya kira itu. Namun demikian tentu fungsi pengawasan kami juga tidak menutup kemungkinan banyak informasi-informasi yang kami butuhkan dari sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang kami tidak tahu di lapangan. Contohnya 196 miliar. Kami tahunya dari teman-teman media. Sementara di dapur kami sendiri tidak tahu. Ini makhluk apa ini 196 ini? Kan lucu. Logika, etika pemerintahannya ya minimal ketua sini ngumpul kan gitu. Secara ngopi ini tidak pernah dilakukan dan tidak ada sentuhan kepemimpinan yang berbasis pada emosional persoalan. Padahal beliau mantan ketua DPRD, ya kan? Logikanya Pak Ketua dalam pimpinan ngopi dulu, ya kan? Sharing gimana ini? Tidak dilakukan. Ada beberapa teman yang mengusulkan bagaimana kalau dibentuk panja. Saya bilang kalau panja di DPRD kabupaten dan provinsi tidak mengenal, peraturan pemerintahnya tidak ada, undang-undangnya tidak ada, ya apalagi di taktimnya. Panja hanya dikenal oleh DPR RI. Kenapa harus ada panja DPR RI? Karena jumlah fraksinya, anggotanya banyak. Jadi maka turunan yang terkecilnya adalah panja. Sedangkan di kita saya cari-cari di PPR juga tidak ada. Maka satu-satunya jalan dibentuk. Ada usulan lagi dari teman-teman, bagaimana kalau terbentuknya tugas pengawasan ini terdiri dari pimpinan AKD dan ketua-ketua fraksi. Saya juga mencari nomenklaturnya nggak mau. Karena saya terus terang aja sebagai pimpinan ya harus berbicaranya aturan. Kalau melanggar aturan juga nanti kita bisa mentung karet. Saya cari-cari juga tidak ada. Jadi Pak Ketua DPRD,
Pak Saifuddin dan kami pimpinan berempat ini akan menangani juga dasarnya dari mana? Tidak ada. Akhirnya yang paling memungkinkan itu dua. Satu lewat pansus, yang kedua lewat pengawasan AKD-AKD. Karena sesuai dengan tupoksi anggota dewan ada 3 itu, salah satunya adalah tugas pengawasan. Di mana tugas pengawasan ini melekat anggaran, budget, ya atau budgeting, kemudian legislasi atau pembuatan aturan, yang terakhir adalah pengawasan atau controlling dan. Nah dalam hal ini masalah anggarannya dan controllingnya. Saya berpikir ada teman-teman yang berbicara bagaimana kalau pengawasannya oleh AKD dalam hal ini komisi-komisi atau komisinya satu saja komisi 2. Saya bilang kalau komisi 2 di DPRD Indramayu terkait dengan kesejahteraan rakyat, hanya tok kesejahteraan rakyat. Ketika komisi 2 menanyakan terkait dengan anggaran, disub dan sebagainya, ini juga menyalahi aturan karena tidak linier dengan tugasnya. Bagaimana kalau 4 komisi ini bekerja semua amburadul? Dan saya paling tidak setuju. Akhirnya rapat pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD ini, yang kebetulan waktu itu saya izin karena ada di Bandung karena undangan DPD. Akhirnya kita lebih mengerucut arahnya kepada pansus. Nah, saya sangat setuju dan teman-teman pimpinan DPD yang juga sangat setuju karena yang pertama sesuai dengan aturan, yang kedua tugasnya akan fokus pansus. Nah, apakah pansus COVID-19 ini sama dengan pansus yang lain? Saya pikir beda, nggak bisa. Jadi selama itu ada COVID-19, di mana gugus tugas masih berdiri di Kabupaten Indramayu, disitulah pansus COVID-19 itu ada. Nah, berangkat dari situ, kami berempat, saya, Pak Solidin, Pak Saifuddin, Pak Tura, ngobrol di ruangan Pak Tua. Dan sepakat kita berempat, sepakat untuk membentuk. Tapi paginya kita bisa rapat dengan pimpinan fraksi untuk membuat jadwal atau rencana secara teknis, karena teknisnya ada di fraksi-fraksi dengan PKB 2, Golkar 5, yang lainnya satu-satu itu harus terbentuk karena sesuai dengan aturan tidak boleh lebih daripada 15 orang. Ini yang terbaru. Kalau dulu yang undang-undang 32 atau masih juga 2 tahun ini ses itu. Jadi di bulan Juni ini kita sudah mulai bekerja pansusnya sampai Juli, Agustus, dan selama COVID-19 dan gugus tugas ada. Mudah-mudahan cepat Ya. selesai. Mohon juga Mas, terkait dengan tadi, mohon juga dilibatkan masyarakat, terutama teman-teman dari Gentak. Itu saya pikir harus, karena di dalam aturan juga, ketika pansus ini berawal dari cuma 14 miliar teman-teman pengen tahu. Jadi itu juga saya tahunya dari wartawan. Jadi teman-teman menyampaikan ke kami, bener nggak pimpinan PLT Bupati ini menganggarkan COVID-19 ini 14 miliar. Saya bilang kecil banget. Jangankan 14 miliar, 100 miliar juga harus. Yang penting memang parameternya tadi SOP-nya jelas. Karena di penanganan COVID-19 ini terdiri dari beberapa komponen. Satu terkait dengan masalah kesehatannya, pembelian AKD dan sebagainya. Kemudian yang lebih penting lagi jaring pengaman sosial. Bukan saja orang yang sakit diobati, tapi orang yang kemarin tidak punya, yang dapat kerjaan tidak punya pekerjaan juga harus di cover. Kemudian di dalam rapat dengan gugus tugas kemarin, kami rapatnya pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan AKD. Itu disepakati ada kenaikan dari 14 menjadi 55 dengan asumsi 17 miliar di Dinas Kesehatan, 25 miliar di jaring pengaman sosial, 3,5 miliar di Dinas Perhubungan. Kemudian masing-masing desa itu kalau misalnya 10 juta ya, masing-masing kecamatan boleh ya. 10 juta itu sekitar 3,1 miliar, sisanya di Forkopimda juga. Jadi kayak Satpol PP dan lain sebagainya juga di-cover dengan anggaran itu. Kami setuju dengan catatan tadi. Kenapa sih COVID-19 di Kabupaten Indramayu angkanya jadi naik? Ya tadi. Persuma saja Mas Wawan, Mas Edi dan teman-teman semua, Yud dan Kang Aris. Kita pada dasarnya dengan adanya, bahkan saya terkaget-kaget ketika wartawan nanyakan lagi ke kami, ke pimpinan, benar nggak COVID-19 ini dananya naik menjadi, ketika menaikkan anggaran dan sebagainya, seolah-olah kami sudah di justice bahwa pimpinan DPRD melalui DPRD, itu yang kami nggak mau. Kami di gugus tugas itu hanya membahas teknis terkait dengan tugas pengawasan anggaran dan sebagainya DPRD-nya kan. Untuk itu saya minta masukan juga, bisa tolong ke Ketua dan Pak Solikin, sudah mulai sekarang nggak usah datang ketika hari Senin, ketika rapat-rapat dengan gugus tugas. Karena apa? Mereka menjustis, mereka mengklaim bahwa kami ini wakil DPRD.
Akhirnya kami kan ditegur juga oleh teman-teman anggota, kenapa pimpinan menyetujui dan sebagainya. Padahal tidak kan. Hanya kami rapat itu dengan Dandim, dengan Kapolres, dengan Kajari sebagai sama-sama diwakil gugus tugas. Itu terkait dengan masalah teknis, tidak pernah. Mudah-mudahan nanti di tiap-tiap praksi ini anggota pansusnya orang-orang yang fokus kompeten terhadap perkembangan terkait dengan COVID-19. Jadi anggota fraksinya juga asal jangan mengirimkan orang saja. Karena punten ya mungkin dia berhadapan dengan SD dan sebagainya juga kami sadar lah. Makanya saya mengimbau kepada teman-teman fraksi kemarin juga kalaupun nanti mendorong. Saya berharap bahwa proses perubahan dana COVID itu harus mulai proses dengan DPR, dengan sharing perubahan. Itu tidak serta-merta harus sepihak. Meskipun dalam undang-undang hukum tata negara administrasi daerah ada namanya diskresi, tapi kan itu tidak juga. Tapi harus melibatkan DPR sebagai plafon anggaran. Itu yang harus kita dorong kepada teman-teman eksekutif supaya mereka paham hukum bagaimana proses anggaran itu ditetapkan oleh kuasa anggaran di DPR sendiri. Mungkin seperti itu. Bahkan kemarin yang kita ngobrol enak itu dari 14 miliar jadi 55 miliar. Kan enak kalau menurut saya mah. Ya, Mas Ami. Tapi kan mereka nggak tahu seperti apa. Saya kaget, apa benar sih 196 miliar itu ada? Kita lakukan sebagaimana semangat teman-teman, semangat kita bersama melakukan semata-mata tidak hal lain selain melakukan transparansi daripada pelaksanaan anggaran yang berbeda dengan uang rakyat. Tadi saya singgung kaitan dengan diskresi. Betul, kaitan dengan Perpu, kemudian undang-undang, kaitan dengan Perpres, tapi juga tidak lupa, jangan lupa bahwasanya kita juga punya PP yang mengatur kaitan dengan bagaimana DPR RI dengan Kemendagri, tentu pelaksanaan tidak lepas dari pajak PPP sebagai hak budgeting juga hak controlling. Dan insya Allah juga sama Pak Yudin daripada yang di belakang, mending kita yuk udah dari awal. Supaya apa? Supaya lebih jelas dan tuntas. Berhadapan dengan perubahan anggaran nanti ke depan, ini juga akan berimbas. Karena sendi-sendi kaitan dengan program pelaksanaan kegiatan pembangunan ini termasuk bagaimana kita DPRD. Jadi jangan sampai kan makan kita kena ketai. Kalau Luar biasa. Ini kami sebagai rakyat yang memandatkan kepada kelompok semuanya ini merasa senang sekali. Sehingga kami tentu tidak salah di sini bagaimana mendorong DPRD menggunakan fungsinya baik sebagai untuk menjalankan fungsi budgeting maupun kontrolnya agar apa yang menjadi harapan kami terkait tentang penanganan COVID itu bisa segera dilaksanakan. Ini karena sifatnya urgen, kami meminta agar bisa lebih cepat ditentukan. Jangan sampai ini sudah lama baru dibentuk sehingga anggaran sudah terlanjur digunakan tidak semestinya. Harapan kami syukur-syukur sebelum reses sudah ditentukan kasusnya dan kami semua kawan-kawan di sini siap untuk proaktif memberikan informasi terkait tentang hasil investigasi di lapangan. Kabar baik ini nanti akan kita sampaikan kepada publik bahwa DPRD sudah maju sangat luar biasa responnya dalam rangka membangun kemanusiaan yang lebih baik lagi. Bagaimana penggunaan dana itu proporsional kan sebagaimana kewajiban dan untuk menguasai saya, Presiden Ketua dan teman-teman pimpinan sepakat kita bahas bersama-sama tapi bahas bagaimana kita punya tugas atau kewajiban menjaga marwah DPR. Tentu marwah ini tidak terjaga bagi rakyat Indonesia. Kami termasuk juga semua teman-teman sekalian. Maka kita membuka ruang sebenarnya kepada teman sekalian sebagaimana rumah ini rumah rakyat untuk bisa menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pimpinan DPRD itu akan disikapi dan dibentuk secara cepat pansus penanganan COVID-19 itu. Harapan kami dengan adanya pansus ini bisa mengevaluasi secara menyeluruh terkait tentang penggunaan anggaran COVID-19 di Kota Melayu sehingga bisa terbuka secara transparan, bisa terukur dan bagaimana output dan outcome-nya pun bisa terukur dan bisa diketahui oleh masyarakat dengan manfaatnya untuk masyarakat lebih baik.